dari yang nomor satu. Jadi di sini nanti untuk soal klinisnya sendiri kita bakal bahas ada 5 soal. Kita bahas satu persatu ya. Dimulai dari nomor satu, kita baca dulu soalnya. Nyonya Mia berusia 28 tahun datang ke apotek mengeluhkan anaknya mengalami hidung berair dan bersin-bersin. Namun anak tersebut tidak mau beristirahat. Pasien meminta kepada apoteker obat yang dapat mengatasi keluhan tersebut, yang juga dapat membantu anak tersebut beristirahat. Apakah obat yang tepat untuk anak tersebut? Oke, jadi dari teman-teman sendiri nanti kalau mau ngerjakan soal UKAI kita bisa highlight atau cari keywordnya dari soal yang ada gitu ya. Oke, dari soal ini sendiri kita bisa cari keywordnya itu adalah bahwa ada seorang pasien yang mana yang datang ke apotek itu adalah ibu dari pasien yang mana anaknya ini mengalami hidung berair dan bersin-bersin. Dah, nah dari sini kita bisa nentuin nih kalau hidung berair dan bersin-bersin tuh berarti kan ada gejala flu gitu ya. Oke, kita next dulu. Nah, di sini anaknya itu dia tidak mau beristirahat. Nah, pertanyaannya, pasien ini minta ke apoteker buat ngasih obat untuk mengatasi gejalanya, yang mana gejalanya tadi ada hidung berair dan bersin-bersin, sekaligus yang dapat membantu untuk anaknya beristirahat. Dalam kata lain, beristirahat di sini adalah anaknya itu bisa tidur gitu ya. Jadi kita nanti semisal untuk memilih jawaban adalah memilih jawaban yang obat-obatannya itu memiliki efek sedasi atau efek yang membuat ngantuk gitu. Oke, jadi dari keyword tadi ada gejala flu yang mana bisa di next. Mungkin boleh minta tolong di next Kak untuk slide-nya. Oke, jadi sambil kita bahas ya. Jadi tadi kan untuk di soalnya itu kita bisa menentukan gitu ya bahwa pasiennya itu ada flu gitu. Nah untuk terapi flu sendiri sebelum kita simpulin nih jawabannya apa, kita bisa bahas dulu secara singkat. Untuk terapi flu sendiri di sini ada 2 golongan obat yaitu antihistamin sama bisa pakai dekongestan oral. Untuk antihistamin sendiri contohnya ada CTM, difenidramin, dan lain-lain gitu ya. Untuk mekanismenya seperti yang kita ketahui, untuk antihistamin itu berarti dia ya menghambat kerja histamin gitu. Yang mana histamin ini kan yang menyebabkan terjadinya reaksi alergi di dalam tubuh gitu ya. Jadi kalau kita berikan antihistamin, flu yang disebabkan oleh alergi yang mana menyebabkan bersin dan hidung berair itu tadi bisa kita kasih antihistamin supaya histaminnya itu enggak terilis gitu di dalam tubuh. Jadi reaksi alerginya enggak timbul gitu. Untuk yang selanjutnya bisa dikasih oxymetazoline yang mana ini merupakan tetes hidung gitu ya. Biasanya ini diberikan kepada pasien yang dia itu mengeluhkan hidungnya tuh tersumbat gitu. Sama dekongestan oral juga sama, dia juga bisa mengurangi efek hidung tersumbat. Nah, dari pilihan jawaban tadi, jadi bisa kita amati bahwa di pilihan jawabannya itu rata-rata antihistamin semua gitu ya. Nah, karena memang dari terapi flu sendiri obatnya itu ya karena dia alergi, berarti dia diberikan antihistamin gitu. Nah, karena tadi pasiennya sudah memberikan cukup jelas gitu permintaannya bahwa di soal disebutkan bahwa ibu dari pasien tersebut meminta obat-obatan yang bisa membuat anaknya itu beristirahat. Jadi kita pilih yang memiliki efek sedasinya tinggi gitu ya. Nah, di sini untuk antihistamin sendiri seperti yang kita ketahui waktu dulu kita belajar di S1, ada antihistamin itu dibagi menjadi dua, ada generasi satu dan generasi dua. Untuk yang generasi satu itu dia yang memiliki efek sedasi atau efek yang membuat ngantuk lebih tinggi gitu ya dibandingkan yang generasi dua. Yang mana generasi dua itu dia memiliki efek sedasi yang minim gitu. Selain itu juga untuk yang generasi satu dia juga punya efek antikolinergik. Kalau yang kedua dia minim efek antikolinergiknya gitu. Dan untuk contoh dari obatnya mungkin sedikit hafalan ya, tapi beberapa obatnya cukup familiar gitu. Untuk yang generasi satu ada CTM, Clemastine, hidroksizin, ketotifen, oxatomid, dan lain-lain. Untuk yang generasi 2 juga tertera di slide-nya ada cetrizin, fexofenadin, loratadin, Ebastin, Misolastin, dan lain-lain gitu. Jadi untuk contoh obatnya sudah
disertakan di slide ini. Cuman menurut pengalaman aku kalau di soal UKAI obatnya cenderung yang general atau yang biasanya kita ketahui. Jadi yang penting kita tahu konsepnya bahwa antihistamin ada dua generasi, generasi satu dan generasi dua. Generasi satu yang memiliki efek sedasi yang tinggi, generasi dua yang efek sedasinya minim. Begitu. Jadi dari pilihan jawaban tadi, jawabannya adalah yang C. Itu tadi kalau nggak salah oxatomid. Begitu. Mungkin dari soal nomor satu, seperti itu. Apakah ada yang ingin didiskusikan? Mungkin menurut aku cukup masih bisa lah ya, masih gampang ya soal nomor satu. Oke, biar nggak lama-lama, kita next dulu aja ke soal nomor dua. Oke, soal nomor dua, Tuan Aldos mengalami osteoporosis dan mendapatkan obat dengan aturan pakai diminum dengan air sekurang-kurangnya 30 menit sebelum sarapan. Dan tetap dalam posisi tegak sekurang-kurangnya 30 menit. Obat apakah yang dimaksud? Oke, jadi sama stepnya. Setelah membaca soal, teman-teman di sini menentukan keyword dari soal yang udah teman-teman baca. Dari soal nomor 2 ini ada seorang pasien, dia itu mengalami osteoporosis gitu ya. Nah, terus di sini juga disebutkan bahwa pasien itu mendapatkan obat yang cara minumnya itu menggunakan air dan sekurang-kurangnya 30 menit sebelum sarapan. Dan juga dalam posisi yang tegak, sekurang-kurangnya 30 menit. Oke, dari pilihan jawaban di sini bisa di next ke pembahasannya. Oke, jadi di pembahasannya ini kita sambil recall ya. Mungkin teman-teman di sini udah ada yang belajarnya udah sampai tulang gitu ya. Jadi di soal ini tuh case-nya adalah ada orang yang sakit osteoporosis gitu. Mengingat kalau terapi osteoporosis itu ada obat yang namanya tuh golongan bifosfonat gitu ya. Nah, golongan bifosfonat ini contohnya ada apa aja gitu. Contohnya ada alendronat, risandronat, ibandronat. Nah, obat-obatan golongan bifosfonat ini dia itu memiliki bioavailabilitas yang rendah, yaitu sekitar kurang lebih 2%. Maksudnya gimana gitu? Jadi, bioavailabilitas rendah itu maksudnya bahwa dia tuh untuk bisa masuk ke sistemik tuh susah gitu. Maksudnya nggak bioavailabilitasnya kurang baik gitu. Jadi ketika ada pasien osteoporosis, dia harus menggunakan obat-obatan golongan bifosfonat. Dia harus benar-benar memastikan bahwa kondisi lambungnya itu benar-benar kosong gitu. Maka dari itu konsepnya adalah bahwa penggunaan obat bifosfonat ini digunakan pada pagi hari dan itu pun juga sebelum sarapan. Kenapa nggak siang hari sebelum sarapan atau malam hari sebelum sarapan? Intinya karena mengingat lagi bahwa bioavailabilitasnya rendah, jadi dia itu diminum saat lambung tuh benar-benar kosong gitu. Jadi kalau pagi kan bangun tidur benar-benar belum terisi makanan sama sekali gitu ya. Kalau siang malam mungkin paginya udah makan. Jadi takut terganggu absorpsinya gitu. Jadi untuk penggunaan obat bifosfonat ini cara mengkonsumsinya adalah pada pagi hari sebelum sarapan. Nah, untuk waktunya dibagi ada beda-beda nih. Jadi kalau untuk alendronat dan disendronat itu dia sama 30 menit sebelum sarapan. Kalau yang membedakan itu yang ibandronat. Dia 1 jam sebelum sarapan atau 60 menit gitu ya. Jadi alendronat 30 menit sebelum sarapan, risandronat 30 menit sebelum sarapan, ibandronat 60 menit atau 1 jam sebelum sarapan. Nah, di sini juga ada keterangannya kalau yang alendronat itu bisa digunakan 1 kali sehari, 1 tablet atau bahkan 1 kali dalam 1 minggu tuh 1 kali gitu. Sama Risendrat juga gitu bisa sehari sekali 1 tablet atau dalam 1 minggu cukup sekali. Nah, yang Ibandronat nih dia cukup 1 kali dalam 1 bulan gitu. Kenapa bisa gitu gitu kan? Jadi ini tuh yang membedakan adalah bahwa gimana sifat obatnya itu terikat ke tulang gitu. Jadi kalau Ibandrona tuh dia paling kuat terikat di tulangnya. Jadi nggak perlu sering minum gitu karena dia terikat kuat di tulang. Jadi cukup 1 bulan sekali seperti itu. Jadi ini ada kaitannya juga nih sama mekanisme kerja bifosfonat. Yang mana dia itu kan kadar kalsium dalam darah diambil ke tulang. Jadi
fosfat terikat kuat di tulang gitu. Jadi jawabannya adalah yang D, yaitu alendronat. Ya, tadi alendronat ya, karena tadi yang C kalau nggak salah ibandronat. Jadi karena di soalnya dia mintanya yang 30 menit sebelum sarapan, berarti alendronat. Kalau yang 60 menit sebelum sarapan, berarti yang ibandronat. Seperti itu. Oke, bisa di next ke nomor 3. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa langsung masuk aja ya. Oke, aku lanjut ke soal yang nomor 3. Nona Vena berusia 20 tahun datang ke dokter kulit karena jerawat yang meradang. Dokter hendak meresepkan obat anti akne yang juga dapat mengontrol siklus menstruasinya. Obat apakah yang dimaksud? Oke, jadi dari soal ini kita tentukan dulu keywordnya bahwa ada seorang pasien, dia itu mengalami jerawat yang meradang. Nah, di sini dokter akan meresepkan obat jerawat yang sekaligus dia itu bisa mengontrol siklus menstruasinya. Jadi kuncinya di obat jerawat dan sekaligus bisa mengontrol siklus menstruasi. Oke, dari beberapa pilihan A, B, C, D, E, di sini udah kelihatan ya sepertinya jawabannya D. Belum, Kak. Di mana samping kurang biasanya di atas lemari itu bentarnya. Iya. Iya. Oke, mungkin bisa di Kamu nggak belajar presentasi next kan? buat pembahasannya, Kak. Hah? Cepat pulang. Siapa? Orang kakak. Iya, soalnya kan cuma ke mall. Nanti pulang mulai. Oh. Dulu yang jadwalnya aja di Mungkin teman-teman 9. yang mic-nya masih on Oh, bisa berarti di pergi lagi nanti. unmute bentar ya. Oh. Oke, jadi eh, jawaban dari soal nomor 3 adalah yang D ya jawabannya. Etinil estradiol. Kenapa begitu? Karena ini ada kaitannya semisal teman-teman mungkin udah ada yang belajar atau baca-baca gitu ya terkait materi gangguan menstruasi gitu. Nah, ada beberapa gangguan menstruasi seperti amenore, dismenore gitu ya, atau gangguan yang susah haid gitu atau menstruasinya tuh nggak lancar. Dia tuh memang terapinya adalah diberikan pil KB ini. Tahu nama lainnya ada etinil estradiol. Jadi dia itu sifatnya hormonal. Yang mana selain dia itu bisa menjadi obat KB atau obat hormon, yang mana tujuannya adalah untuk menormalkan atau membantu melancarkan sirkulasi atau siklus haid kita gitu ya untuk para perempuan. Dia itu juga bisa untuk obat jerawat gitu. Jadi karena memang kata kuncinya adalah dia jerawatan terus sekaligus menginginkan obat yang untuk memperbaiki siklus haid, berarti kita pilihnya yang etinil estradiol gitu. Bisa di next mungkin Kak. Nah, di sini kalau untuk di sini kita bahas untuk yang terapi, tata laksana terapi untuk yang jerawatnya ya. Kalau untuk yang jerawatnya sendiri atau untuk acne, di sini ada dibagi beberapa kelas gitu ya atau dibagi beberapa derajat. Ada derajat ringan, derajat sedang, dan derajat berat untuk acne. Ini mungkin bisa teman-teman baca-baca sendiri. Intinya yang paling sering itu adalah kalau dia umum ya intinya dia nggak hamil atau dia first line-nya gitu ya umum bisa pakai benzoyl peroxide atau asam retinoat seperti itu. Kalau untuk ibu hamil dan juga menyusui yang aman adalah bisa menggunakan benzoyl peroxide untuk first line-nya. Second line-nya kita bisa pakai yang asam azaleat gitu. Nah, jangan lupa kalau yang biasanya sering muncul tuh yang kontraindikasi pada ibu hamil itu ada yang isotretinoin gitu ya. Jadi mungkin yang beberapa yang harus di-highlight mungkin bisa dibaca-baca lagi gitu. Nah, biasanya pernah juga soalnya tuh evaluasinya setiap berapa lama gitu. Di sini juga ada bahwa pemberian obat-obatan untuk acne itu dievaluasi setiap 6 sampai 8 minggu gitu. Terus biasanya sering keluar lagi itu adalah antibiotiknya. Jadi
itu kan obat-obatan kayak first line-nya tadi yang benzoyl peroxide, asam retinoat, terus asam azaleat, dan lain-lain itu kan tadi bentuknya topikal gitu ya, dioleskan di wajah. Nah, kalau yang ditanyanya obat oral, berarti kalau ibu hamil ya, ibu hamil dan menyusui pakainya yang erythromycin gitu. Kalau nggak hamil bisa pakai yang doxycycline. Jadi di sini bisa dibaca-baca lagi untuk tata laksana terapi dari acne gitu. Oke, mungkin bisa di next, soalnya cukup gampang ya. Nomor 3 intinya, tadi jawabannya ethylene estradiol. Oke, kita next dulu ke nomor 4. Tuan Dimas datang ke apotek HCUK Care membawa resep dokter yang berisi simvastatin. Apoteker kemudian menjelaskan mengenai aturan penggunaan obat tersebut. Mengapa dibuat aturan penggunaan seperti dalam resep tersebut? Oke, jadi di sini bisa kita highlight keywordnya, yaitu bahwa pasien ini diberikan obat simvastatin. Lalu untuk cara penggunaannya sendiri adalah simvastatin kan digunakan pada malam hari gitu ya. Nah, jadi di sini jawabannya adalah yang B. Oke, bisa di next ke pembahasannya. Oke, jadi kenapa sih simvastatin itu dikonsumsi atau diminum itu alangkah baiknya adalah pada malam hari? Karena obat-obatan anti hiperlipidemia atau dislipidemia golongan statin itu diminum pada malam hari karena memang pembentukan kolesterol itu terjadi pada malam hari gitu ya. Jadi ketika kolesterolnya itu jadi sebelum kolesterol itu terbentuk, tubuh kita nih udah siap tamengnya dulu gitu. Jadi tamengnya ini ya obat statin ini atau simvastatin ini. Jadi ketika tubuh itu mengeluarkan kolesterol yang tinggi, di tubuh kita sudah ada simvastatin. Jadi simvastatin yang menghambat gitu. Jadi nggak sampai kolesterolnya jadi naik gitu di pagi hari. Nah, cuman yang biasanya keluar juga itu atorvastatin. Jadi ada beberapa obat golongan statin yang dia tuh bisa diminum, nggak harus malam hari gitu ya. Jadi dia bisa pagi hari gitu. Alasannya kenapa? Karena dia memiliki T setengah yang panjang atau waktu paruh yang panjang. Kalau simvastatin ini salah satu golongan statin dengan waktu paruh pendek. Jadi dia diminumnya harus malam supaya pas tengah malam dia udah siap gitu ya. Kalau atorvastatin, pravastatin, rosuvastatin bisa diminum kapan aja gitu karena dia memiliki waktu paruh yang panjang. Jadi meskipun dia diminum pagi sampai malam pun eh, kolesterol baru terbentuk, dia masih ada gitu di dalam tubuh. Seperti itu. Ini cukup gampang dan cukup familiar juga untuk soalnya. Oke, bisa di next. Oke, soal klinis yang kelima ya. Nyonya Sena, 35 tahun, datang ke apotek HCM UKAI membeli obat omeprazol dan untuk mengatasi GERD yang dialaminya. Namun, diketahui pasien juga mengkonsumsi obat clopidogrel. Interaksi apakah yang terjadi dalam penggunaan kedua obat tersebut? Oke, jadi soal ini sering banget muncul ya, dan ini merupakan interaksi yang umum yang teman-teman harus tahu gitu, karena ini sering banget soalnya muncul gitu. Oke, bisa di next ke pembahasannya, Kak. Oke, jadi untuk soal nomor 5 tadi, pertanyaannya intinya adalah apa sih interaksi yang terjadi antara pemberian omeprazol dan clopidogrel secara bersamaan gitu. Jadi, omeprazol itu kan memiliki mekanisme kerja yang dia itu sebagai inhibitor atau dia itu menghambat enzim metabolisme, namanya enzim CYP2C19 atau di sini CYP2C19 gitu ya. Sedangkan untuk clopidogrel sendiri, dia juga mempunyai mekanisme kerja yaitu clopidogrel itu bisa aktif kalau dia tuh diaktifkan, istilahnya diaktifkan atau dimediasi sama enzim CYP2C19 gitu. Jadi kalau penggunaan omeprazol dan clopidogrel ini bareng, kan jatuhnya jadi yang clopidogrelnya nggak bisa aktif. Karena apa? Karena ketika tubuh kita ada omeprazol, dia kan pasti menghambat enzim CYP2C19 tadi. Sedangkan di tubuh kita juga ada clopidogrel, yang mana clopidogrel ini
bisa aktif atau bisa memberikan efek di dalam tubuh itu ketika dia itu diaktifkan sama enzim CYP2C19. Tapi berhubung enzimnya udah dihambat, jadi clopidogrelnya nggak bisa aktif, nggak bisa memberikan efek terapi gitu, karena nggak ada enzim yang mengaktifkan atau nggak ada enzim yang memediasi clopidogrel. Sehingga penggunaan omeprazol dan clopidogrel itu eh, interaksinya adalah dapat menurunkan efektivitas dari clopidogrel gitu. Jadi note juga ya, jadi clopidogrel ini merupakan prodrug. Jadi prodrug itu merupakan dia tuh belum aktif gitu ketika masuk tubuh tuh dia belum aktif dan dia tuh bisa aktif atau bisa memberikan efek tuh ketika dia di metabolisme oleh enzim baru dia bisa aktif gitu. Jadi kalau enzim pemetabolismenya dihambat sama obat lain dalam yang paling sering ini adalah omeprazol ya dia di dalam tubuh nggak ngefek gitu. Jadi biasanya di soal-soal UKI pun atau soal-soal TO gitu ya pasti yang ditanya interaksinya tuh gimana gitu. Jadi pilihannya nanti ya pilih yang omeprazol menurunkan efek clopidogrel seperti itu. Ini lumayan cukup umum juga soalnya, tapi harus benar-benar diingat gitu ya. Oke. Malam teman-teman. Suaraku kedengaran nggak ya? Kedengaran, Kedengaran. Kak. Eh, Kedengaran, Kak. Oke, kita masuk ke hitungan. Oke, yang pertama, seorang wanita berusia 50 tahun dengan berat badannya itu 72 kilogram mendapatkan terapi meropena 2 kali 1 gram, NaBicarbonat 3 kali 1 kapsul. Hasil pemeriksaan laboratorium serum kreatinin pasiennya itu 2,5 miligram per desiliter. Berapakah nilai clearance pasien? Nah, untuk mencari nilai clearance pasien ini kita harus tahu juga kalau misalnya pasien ini di soal perempuan atau laki-laki. Kalau di soal ini kan sudah diketahui eh, pasien ini wanita, usianya itu 50 tahun, berat badannya itu juga sudah diketahui. Nah, kemudian kita tinggal masukkan ke rumusnya aja. Next. Jadi di sini rumus nilai clearance pasien ini untuk CRCL-nya ini karena dia wanita, berarti rumusnya 0,85 dikali 140 dikurang umur pasien dikali berat badan per 72 dikali serum creatinine. Nah, sudah didapat juga kalau 140 itu kan ketetapan dikurang dengan umur. Nah, si pasien ini wanita dengan umurnya itu 50 tahun. Nanti 140 dikurang 50, kemudian hasilnya akan dikali dengan 72. 72 kenapa? Karena berat badan pasien ini 72 kilogram. Kemudian per dengan 72 dikali nilai serum kreatinin pasien ini 2,5, nanti hasilnya dikali dengan 0,85. 0,8 ini nilai uh, rumus untuk mencari clearance pasien khusus pada wanita. Kalau laki-laki nggak usah ditambah 0,8. Kemudian nanti didapat 30,6 miligram per desiliter. Oh ya, sebelumnya teman-teman kalau misalnya penjelasanku kecepatan nanti mungkin bisa dicek aja ya untuk diperlambat mungkin kita. Sejauh ini ada yang ditanyakan? Oke, kalau belum ada next lagi nomor 7. Oke, apoteker Nana di Apotek HCP UKI melakukan pengadaan paracetamol sebanyak 75.000 box. Dengan harganya itu 250.000 per box. Kemudian biaya pesanannya itu sebesar 100.000 dan biaya penyimpanan obat adalah 1.000 per box per tahun. Nah, ditanya nilai EOQ-nya. Berdasarkan pada pengalaman aku, kemarin, 2 tahun lalu sih, 1 tahun lalu, waktu bulan Juni atau Juli gitu, UKI itu soal terkait EOQ itu banyak yang muncul, EOQ, ROE, dan teman-teman yang lain terkait analisis farmakoekonomi itu banyak yang keluar dibandingkan soal-soal perhitungan yang lainnya.
Nah, ini rumusnya ini bagaimana sih rumus EOQ? Next. Ya. Sebelumnya minta maaf ya teman-teman. Jadi rumus EOQ ini sama dengan akar dari 2 kali R dikali O dikali I. Nah, itu rumusnya harus ada akar. Kalau ini kelupaan akarnya. Nah, R itu apa sih? R itu kebutuhan terkait barang dalam suatu periode. Misalnya bisa dalam setahun, bisa dalam bulan juga. Kemudian O itu terkait biaya pemesanan setiap kali dipesan. Kalau I-nya itu biaya penyimpanan pada setiap unit. Nah, biasanya itu dalam bentuk persen. Kalau di soal, nah, kalau di soal itu diketahui nanti R, nilai R-nya itu kan 75.000. Untuk melakukan pengadaannya itu 75.000 box, kemudian biaya pemesanannya itu 100.000. 100.000-nya itu yang nilai O. Kemudian untuk I, biaya penyimpanannya itu di soal 1.000 box per tahun. Nah, itu untuk biaya penyimpanannya. Nah, nanti kita dapat cara mendapatkannya itu di mana? Nanti 2 dikali 75.000 dikali dengan 100.000 per dengan 1.000, nanti dapatnya itu akar. Nah, EOQ ini sama dengan hasil akar dari 2 dikali 75.000 dikali 100.000 dikali 1.000. Dapatnya 3.872 kali. Oke, next. Ya, masuk ke nilai variability. Nah, nilai variability ini kemarin waktu aku UKAI sempat keluar, tapi cuma satu soal aja terkait variability juga. Untuk soalnya itu suatu, oh ya, sebentar ada yang bertanya. Apakah di perhitungan yang tadi mempertimbangkan satuan? Nah, untuk perhitungan ini kita juga harus lihat satuannya ya, teman-teman. Misalnya di perhitungan tadi itu kan 75.000 box, terus 250.000 box, kemudian harganya itu 100.000, dan biaya penyimpanan obat itu 1.000 per box per tahun. Nah, untuk satuannya ini perlu diperhatikan, apalagi yang di biaya penyimpanan. Salah-salah kita bisa jika kita salah taruh satuannya apa salah taruh angka itu bisa bahaya juga ke hasil akhirnya. Nah, kalau di soal itu EOQ, nah I-nya itu bisa biaya penyimpanan pada setiap unit dalam bentuk bisa dalam bentuk persen, bisa dalam bentuk rupiah gitu. Jadi kita harus lihat juga untuk satuannya gitu Kak. Karena kalau di soal kebetulan udah diketahui semua kalau eh, biaya untuk penyimpanannya itu 1.000 box per tahun, kemudian pengadaannya itu juga dalam bentuk box, kemudian untuk biaya pemesanannya itu dalam bentuk rupiah gitu. Oke, kita lanjut di nomor 8. Satu industri farmasi ingin memproduksi tablet paracetamol serta ingin melakukan uji keragasan, sehingga dibutuhkan sampel yang dimasukkan ke dalam variability test. Bobot awal paracetamol itu 657 mg, sedangkan setelah dilakukan pengujian, bobot paracetamolnya ini menjadi 650 mg. Ditanya nilai variability dalam tablet tersebut. Yang perlu diketahui, bobot awal itu kan 657, kemudian bobot setelah dilakukan pengujian berarti 650. Berarti ada pengurangan nih dari 657 sampai ke 650. Nah, ditanya itu nilai variability dalam tabletnya. Next, Kak. Nah, variability test ini rumusnya WO dikurang W1 per WO.
dikali 100%. Artinya apa? WO-nya itu bobot sebelum bobot awal sebelum melakukan pengujian dikurang bobot setelah pengujian per bobot awal sebelum pengujian dikali dengan 100%. Berarti 675 ini nanti akan dikurang dengan 650 miligram ya teman-teman. Kemudian dikurang 675 dikurang dengan jadi nanti 675 dikurang 650 per 675 dikali dengan 100% hasilnya itu 1,0,6%. Ini kemarin waktu UKAI sempat keluar juga satu soal. Kalau untuk hitungan itu paling banyak, kalau di angkatanku itu ekonomi, terkait ekonomi, yang analisis farmakoekonomi itu banyak. Kalau terkait industri seperti ini cuma beberapa nomor aja. Kayak misalnya untuk variabilitasnya itu cuma satu, nanti terkait kayak perhitungan kimia itu satu, satu gitu. Oke, next. Oke, next di CPK. Jadi isoniazid ini antibiotik saluran pernapasan yang memiliki syarat kadar pada persediaannya itu 90 sampai 110%. Pada proses penentuan, kadar didapatkan di bawah rata-rata kadar zat aktif pada sediaan tabletnya itu 101 eh, positif negatif. Untuk kurang lebih itu nilai SD-nya itu 1,2%. Berapakah CPK minimum antibiotik tersebut? Nah, untuk mengetahui nilai CPK antibiotik ini, kalau kemarin di UKI angkatanku itu tidak keluar, tapi kita perlu mengetahui aja, siapa tahu di angkatan ini bakal keluar nilai CPK minimum. Nah, nilai CPK ini kita harus cari selisih terkecil antara rentang kadar dan rata-rata. Jadi misalnya nih, kan di sini syaratnya itu berarti 90 sampai 110. Berarti LSL-nya itu 90, nanti LSL-nya itu 100. LSL-nya itu 90 lower, kemudian 110-nya itu yang WSL, yang di tinggi gitu. Nah, kemudian untuk rumusnya itu nanti 90 dikurang dengan 101 atau 101 dikurang 90 dapatnya berapa? Kemudian 110 dikurang 101. Mungkin bisa next aja, Kak. Nah, kayak gini untuk rentangnya. Batas spesifikasi atas sama spesifikasi bawah. Nah, LSL itu bawah, kalau USL itu atas. Jadi 90 dikurang 11 atau 11 kurang 90 itu hasilnya 11. Kemudian 11 dikurang 110 itu hasilnya 9. Jadi untuk mencari CPK ini kita harus pakai USL-nya. USL-nya itu selisih. Jadi 9. Untuk nilai CPK-nya itu rumusnya USL dikurang dengan rata-rata per 3 kali SD. Nah, rata-rata di sini kan tadi 101. Artinya 110 dikurang 11 per 3 kali 1,2. Berarti 100. 110 dikurang 11, 99. 3, 3, 1,2. 9 dibagi 3,6. Nah, dapatnya nilai CPK-nya itu 2,5. Berarti itu mungkin sejauh ini ada yang ditanyakan. Oke, next. Next, Kak. Masuk ke return of equity. Nah, return of equity ini salah satu yang akan dipelajari juga di materi di kelas perhitungan terkait dengan analisis farmakoekonomi. Nah, kalau kemarin di waktu UKI angkatanku itu banyak keluar di TONAS juga keluar, kemudian di UKI. Nah, waktu UKI itu terkait ROE itu bisa keluar 2 sampai 3 soal per masing-masing di analisis farmakoekonomi yang mana menguntungkan kalau kita tahu cara pengerjaan dan rumusnya. Sedangkan di terkait materi perhitungan yang lain itu keluar juga tapi tidak sebanyak
perhitungan yang terkait farmakoekonomi gitu. Jadi kita boleh harus paham terkait rumusnya dan juga apa aja yang diketahui gitu. Masuk ke soalnya, Apotek Hacep UKI Care mendapatkan omset tiap bulannya itu sebesar 60 juta dan diketahui pengeluaran tetap dari apotek tersebut tiap bulannya itu 30 juta dan modal awal apotek tersebut adalah 300 juta. Ditanya return of equity, nilai persennya. Nah, tujuan dari kita tahu ROI ini untuk eh, mengetahui, nah laba bersih atau keuntungan dari modal ke modal dari kita yang berikan itu berapa sih? Untuk rumusnya itu, next Kak. Nah, kalau di sini ada kesalahan ya teman-teman. Eh, ini untuk nilainya itu kan omset kurang beban per ekuitas. Nah, omset di sini itu di soalnya itu didapatkan setiap bulan itu Apotek Hacep UKI mendapatkan 60 juta, bukan 50 juta. Kemudian untuk beban, kemudian untuk bebannya itu 30 juta. Beban yang dikeluarkan setiap bulan. Nah, beban yang dikeluarkan setiap bulan itu bisa aja menyangkut terkait biaya listrik, gaji ke TTK atau ke apotekarnya, biaya bangunan kalau misalnya sewa, kayak gitu-gitu. Kemudian dibagi dengan ekuitas, berarti persen ROE sama dengan 60 juta. 60 juta dikurang dengan 30 juta bakal dibagi dengan 300 juta. Baru nanti dikali dengan 100%. Hasilnya tetap sama 10% gitu. Tapi kadang di soal UKI itu mereka nggak bilang kayak, bukan nggak bilang sih, nggak menuliskan secara tertulis gitu. Kalau bebannya itu apa aja, omsetnya itu, omset sudah pasti diketahui. Nah, bebannya itu yang biasa dijabarkan kayak biaya listrik, biaya gaji gaji pegawai, kemudian biaya air, biaya sewa bangunan dan lain-lain gitu. Jadi kita yang perlu cari untuk mengetahui bebannya. Oke, next. Oke, sampai sini aja. Ada yang mau ditanya atau enggak? Oke, masih bisa aja. Kak, izin mau bertanya yang nomor 7 tadi, berarti kan ada harga per boxnya 250, berarti itu dia cuma pengecoh. Nomor berapa? Nomor 7. Iya, itu cuma pemicu aja. Jadi kita perlu tahu rumusnya tuh. Kadang di soal itu, kalau di soal UK itu lebih panjang lagi dari ini. Jadi ada yang perlu kita pakai angkanya, ada yang nggak perlu. Jadi pintar-pintar dari kita untuk tahu rumusnya gitu. Kak, mau lihat nomor 9 sebentar yang pembahasannya. Oke, Itu tadi yang 1,2 dari mana ya, Kak? 3 kali 1,2. oh iya. 1,2-nya dari mana? Nah, 1,2-nya itu yang nilai SD. Coba Kak, untuk di soalnya. Nah, ini 1,2% itu yang nilai SD. Biasa kalau di soal, nah nilai 1,1 itu yang rata-rata, kemudian kurang lebihnya itu SD. SD-nya itu yang 1,2% itu nilai SD. Jadi 3 kali SD itu udah ketetapan. Nah, tiganya udah ketetapan, nah nilai SD-nya itu tergantung dari soalnya. Biasa udah diketahui sih nilai SD-nya. Ya, makasih, Kak. Oke, sama-sama. Oke, halo teman-teman semuanya. Suaraku kedengeran? Kedengeran, Kak.
Oke, ini sekarang kita mau bahas soal tentang yang industri ya. Sebelumnya kenalin, aku Intan. Di sini ada beberapa soal nanti yang bakal kita bahas bareng terkait soal-soal industrinya. Oke, bisa di next, Kak. Nah, yang pertama, industri Hacep UKAI sedang melakukan registrasi ulang obat ke BPOM karena melakukan perubahan logo, termasuk registrasi apa dilakukan oleh industri tersebut. Di soal ini, biar gampang nyari jawabannya. Ini yang harus kita highlight adalah perubahan logo. Maka logo itu masuk. Oke, next ke aja Kak. Nah, ini Kak, termasuk registrasi variasi notifikasi ya teman-teman. Oh, putus-putus. Gimana ya sekarang? Masih putus-putus? Sudah jelas, Kak. Oke. Oke, kita ulang ya. Jadi tadi industrinya mau melakukan perubahan logo. Nah, perubahan logo itu masuk apa? Perubahan logo itu masuk ke registrasi variasi notifikasi. Nah, jadi untuk registrasi obat sendiri itu ada beberapa jenis ya, teman-teman. Nah, salah satunya itu tadi registrasi variasi notifikasi, di mana untuk registrasi variasi notifikasi sendiri itu ada tentang klaim efek samping dan atau kontraindikasi, pengurangan tempat produksi, dan juga perubahan aktif. Selain itu, untuk registrasi-registrasi yang seperti registrasi baru, registrasi ulang, dan registrasi yang lain, ada lanjut kalau teman-teman ikut kelasnya Sika ini. Nah, terus untuk registrasi notifikasi ini ada yang mau ditanyain teman? Suaranya masih agak putus-putus gitu. Masih agak putus-putus. Oh, bentar ya. Bagus. Gimana kalau sekarang? Udah lumayan, Kak. Cuman tadi waktu pas jelasin agak panjang tuh agak ini gitu. Gimana masih putus-putus? Kalau sekarang udah jelas, cuman pas tadi jelasin Oh tuh agak gitu, oke. putus-putus gitu. Oh oke. Perlu diulang nggak penjelasannya? Oh kalau gitu kita next aja ya untuk nomor selanjutnya. Nah, nomor 12 nih, apoteker Gisel sedang melakukan pencetakan tablet. Bagian dari alat cetak tablet yang dapat mempengaruhi kekerasan tablet. Nah, teman-teman nih kira-kira apa nih jawabannya? Ada yang tahu nggak? Upper punch. Oke, di sini ya, upper punch. Oke, benar banget. Nah, di sini ada beberapa pilihan jawaban ya, teman-teman. Ada upper, ada bedai, ada lower punch. Selanjutnya, Kak. Makin di babi habis bu anjing. Next slide. Nah, ini untuk pembahasannya ya teman-teman. Jadi upper punch sendiri benar banget tadi berfungsi sebagai penekan saat pencetakan tablet. Nah, sehingga upper punch ini akan mengatur kekerasan tabletnya. Nah, untuk bagian-bagian lain kayak die, hopper itu juga salah satu komponen dari mesin pencetak tablet di mana kalau die sendiri ini dia sebagai tempat untuk meletakkan granulnya sebelum dikempas sama si upper punch. Terus kalau hopper itu untuk meletakkan si granulnya, mengalirkan granulnya biar dia masuk turun ke dalam die-nya gitu teman-teman. Kira-kira ada yang mau ditanyain?
Kalau nggak ada, kita next ya. Nah, oke, untuk selanjutnya, sebuah industri melakukan IPC atau in-process control, salah satunya untuk memeriksa waktu hancur tablet. Tablet diletakkan dalam 6 lubang, lalu dihitung waktu hancurnya. Apa nama alat yang digunakan? Nah, kira-kira nih, apa nih jawabannya? Harness. Harness. Ayo loh, waktu hancur tablet. Waktu hancur tablet. Disintegration tester. Oke, benar banget. Oke, jadi untuk melakukan uji waktu hancur, memeriksa waktu hancur suatu tablet itu kita membutuhkan alat yang namanya disintegration. Seperti ini ya bentuknya teman-teman. Jadi disintegration tester itu nanti juga ada jenis-jenisnya juga. Nah, kalau yang kayak hardness tester, tadi kayaknya ada yang jawab hardness ya. Hardness itu buat nguji kekerasannya. Jadi seberapa keras sih tablet itu diujinya pakai hardness tester. Kalau yang tadi jawabannya ada friability tester, itu buat nguji kerapuhannya. Udah tahu kan yang alatnya bulat terus kayak roda terus diputer-puter itu. Nah, itu untuk menguji kerapuhannya. Oke. Selanjutnya, apoteker Haikal di industri Hacep Ukay Laboratory sedang melakukan produksi tablet hisap vitamin C dengan bentuk kemasan strip. Agar memenuhi aturan CPOB, maka pada saat pengemasan pada biskuit perlu dilakukan pada kelas yang sesuai. Pada kelas mana proses Ada. Gak usah lagi. tersebut dilakukan? Kelas? Gak usah. Udah, terus lagi. Oke, dari soal ini ya, kita perlu tahu dulu nih tabletnya yang mau diproduksi apa. Di sini dia mau produksi tablet hisap vitamin C. Kalau tablet hisap vitamin C itu kira-kira masuk kesediaan apa nih? Steril atau non steril, teman-teman? Non steril. Oke, non steril, pinter, benar banget. Jadi untuk tablet vitamin C itu masuknya ke sediaan non steril ya, dan di mana sediaan non steril sendiri itu prosesnya dapat dilakukan pada kelas E. Nah, dan ini untuk produksi non steril ini baik dia proses pembuatannya maupun pengemasannya semuanya dilakukan pada kelas E. Nah, untuk kelas A, kelas B itu teman-teman. Nah, kayak gini ya, jadi pembagian ruang-ruangannya. Nah, karena kelas E itu nanti juga akan dibagi-bagi lagi nih, dia jenis yang diproduksinya apa, tablet biasakah atau tablet khusus seperti effervescent gitu. Oke, ada yang mau tanyain tentang pembagian kelas itu tadi? Kalau nggak ada, kita next ya. Ini tentang sampel memproduksi tablet simvastatin 20 mg yang dikemas dalam kemasan primer berisi 10 tablet tiap blister. Setelah batch produksi diluluskan bagian QA mengambil sampel tertinggal dari batch tersebut. Diketahui untuk pengujian lengkap tablet sesuai spesifikasi diperlukan 150 tablet. Berapa jumlah sampel tertinggal minimal yang akan diambil? Teman-teman, ini kira-kira berapa? Ada yang tahu? Jadi untuk sampel gimana?
Oke, jadi aku jelasin sedikit ya tentang sampel pertinggal teman-teman. Jadi sampel pertinggal itu sendiri adalah sampel produk jadi dalam kemasan lengkap yang uh, itu disimpan dan akan digunakan apabila dibutuhkan selama masa edarnya. Dan ditambah mananya pertinggal itu nanti akan disimpan selama ED sampai dia ED tambah 1 tahun. Nah, berapa sih sampel pertinggal yang dibutuhkan untuk diambil? Nah, itu jadi sampel pertinggal itu harus kita ambil minimal dia cukup untuk 2 kali analisis lengkap. Jadi kalau seumpama dia 1 kali analisis lengkap butuh 30, berarti kalau untuk 2 kali analisis lengkap butuhnya 60. Nah, karena saya tadi dia membutuhkan 150 ya, 150 50 untuk 1 kali analisis, jadi tinggal dikali 2 aja nih. Dikali 2 butuhnya apa? Butuhnya ada 300 tablet, tapi tadi di soalnya ada trigger nih, dia jawabannya nggak langsung punya, jawabannya adalah blister gitu teman-teman. Jawabannya oke benar. Ini mungkin ada yang ditanya tinggal. Nggak ada, next. Oh, oke, udah selesai. Dia cuma ambil berapa soal saja. Kapan? Wih, di HP tak. Suara HP tak karena baru nyala lagi. Sudah saya kasih mati dari tadi. Punyanya kami yang aktif dari tadi itu. Kenapa ada suara kong? Halo, untuk yang belum unmute, tolong di unmute ya. Oke, untuk kelas kita hari ini sampai sini aja ya teman-teman. Kemudian di sini aku mau eh, lanjutin nih untuk teman-teman yang baru gabung. Kalau HCPUK lagi buka nih kelas Sikai. Kelas Sikai ini nanti ada 2 kelas, ada reguler sama privat. Yang untuk kelas reguler per orangnya 250, include 4 kelasnya. 4 kelasnya ini nanti akan ada 10 kali pertemuan. Kelas klinisnya akan berlangsung 3 kali, kelas industrinya 3 kali, kelas hitungannya 2 kali, dan juga kelas OSC. Nah, nanti juga akan dipandu sama mentor-mentor kece tadi tuh, teman-teman. Untuk pendaftarannya nanti bisa langsung ke link di Instagram HCEP, atau Anda bisa langsung di-scan di barcode di flyer. Oke. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Kalau belum ada, untuk Zoom kali ini kita akhiri dulu ya, teman-teman. Nanti untuk file pembahasan dan record akan kami kirimkan lewat email teman-teman yang mengisi presensi. Oke, terima kasih semua. Selamat malam. terima Terima kasih. kasih. Kak. Selamat malam.